Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Umi Asih. Jadi di video hari ini aku mau ngejawab ya dari teman-teman, pertanyaan teman-teman, kira-kira puasa pertama itu warung aku buka atau tidak. So, bagi kalian yang penasaran dan kira-kira bingung juga kira-kira buka atau tidak, yuk tonton video aku sampai akhir ya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, yuk nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada video-video terupdate dari aku, kalian gak akan ketinggalan dan malah akan mendapatkan notifikasi pertama kali. Sesuai dengan judul aku, puasa pertama, apakah warung aku itu buka atau tidak? Yaitu warung aku nanti tidak akan buka ya kalau pas puasa pertama. Kenapa kok seperti itu Mbak Umi? Karena ada beberapa alasan kenapa warung aku itu pas puasa pertama itu tidak buka. Yang pertama, alasan yang pertama, ketika warung aku ini tidak buka pas puasa pertama kali, itu pertama kali banget ya kita itu melakukan puasa. Aku pengen menikmati, keluargaku semuanya juga pengen menikmati pertama kali puasa. Dan pastinya kalau puasa pertama kali itu lemes ya, lemes, capek seperti itu. Dan pastinya kita itu berlomba-lomba, senang banget bikin cemilan sendiri, bikin takjil sendiri, bikin masak-masak yang enak sendiri, seperti itu. Itu yang kebanyakan dilakukan orang-orang pastinya, meskipun itu pekerja kantoran, meskipun itu anak-anak sekolah, atau pedagang-pedagang pasar, itu biasanya hari pertama puasa itu libur. Dan Mas Rohman juga, suami aku juga libur kerjanya. Terus kemudian biasanya waktu dulu itu kerja di Surabaya, biasanya kalau puasa pertama itu libur semuanya ya, yang kantoran, yang kerja di klinik, yang di rumah sakit semuanya libur. Makanya kalau puasa pertama aku dan keluarga aku sama mama aku, sama Mas Rohman dan sama adik aku itu nanti tidak buka dulu warungnya, tetapi kita tetap kolaan dulu ya. Sebelumnya kita sebelum puasa kita kolaan dulu jajan-jajannya, terus kemudian rasa-rasanya kita udah tata bagus nanti di meja. Nanti aku akan bikin vlognya juga pas aku udah nata jajanan semuanya yang aku tata di meja. Dan pastinya makanya kalau puasa pertama itu kan pasti capek banget, letih banget ya. Makanya kita itu tidak buka dulu warung jualan kita. Mungkin kalau hari kedua atau ketiga oke lah kita sudah buka warung kita dan sudah siap untuk jualan. Karena puasa pertama kali itu mak aku biasanya ribet, masak-masak yang enak, terus kemudian bikin takjil goreng-gorengan atau bikin puding atau seperti itu yang bikin takjil. Terus kemudian puasa pertama juga itu darusan, kita juga menyesuaikan dulu jadwal-jadwalnya ya. Makanya dari itu kalau puasa pertama warung aku juga tidak buka. Makanya kalau kalian pertama kali puasa, untuk menjaga fit kalian atau badan kalian agar tidak sakit dan kuat puasanya sampai maghrib, kalian bisa liburkan dulu jualan kalian seperti aku. Makanya kalau puasa pertama biasanya kita tuh libur dulu ya, biar nanti tidak kecapean, tidak kepikiran. Tetapi sebelum hari puasa, atau kalau hari ini tuh nanti malam taraweh terus kemudian besok puasa, biasanya kemarin aku udah kulaan semuanya, mulai dari kulaan ciki-ciki terbaru pastinya, terus kemudian rasa-rasa terbaru. Nanti selanjutnya aku udah tata-tata di meja-meja aku jualan seperti itu. Nanti agar tidak nobiak-nobiak atau kesusu ya. Nanti kalau kita itu semuanya serba kesusu, kerjaan kita tambah maut semuanya. Makanya sebelumnya kita itu udah rancang kalau buka puasa jam berapa kita bukanya, terus kemudian kira-kira puasa pertama buka atau tidak, terus pulaannya juga jam berapa, itu udah kita atur semuanya agar tidak nobiak-nobiak. Kalau segala sesuatu itu kalau kita tuh kesusu, terburu-buru, nanti semuanya akan hancur ya. Makanya lebih baik kita rencanakan dulu kira-kira puasa pertama buka atau tidak, terus kemudian pulaannya mulai jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Untuk teman-teman yang jualan sosis, kalian bisa kulaannya itu nanti setelah darusan atau setelah terawih ya, pulang dari terawih atau darusan, pas hari H1 pertama
puasa kalian bisa kulaan sosisnya baru itu. Nanti agar kenapa sih kalau kita itu kulaannya sosis itu agak terlambat atau dadak, atau kulaannya sosis itu nggak bareng sama kulaan jajannya atau si cikinya ini, karena sosis itu lebih enak dan lebih fresh kita beli langsung. Jadi kalau kalian jualan sosis jangan beli terlalu banyak, secukupnya aja. Nanti kalau habis tinggal beli lagi. Karena apa sih? Karena sosis itu tidak terlalu tahan lama kalau bener-bener freezernya itu dingin banget ya. Nanti sosisnya bisa busuk dan apek dan gak enak ya kalau dimakan ya. Makanya kalau bisa, kalau kalian juga jualan sosis seperti aku, kalian bisa kulaan sosisnya itu setelah taraweh, atau nanti kalau mau maghrib sambil cari maghriban seperti itu, kalian bisa sambil berangkat untuk kulaan sosis seperti itu. Nah makanya aku jualannya nanti, yang pertama kulaannya nanti adalah jajan-jajan dan rasa-rasa. Terus kemudian nanti habis taraweh atau pas cari maghriban, nanti aku sambil cari kulaan sosis juga. Makanya nggak sampai barengan ya, karena nanti sosisnya meskipun sedikit, meskipun nanti ditaruh freezer, dia tetap fresh, tetap enak, dan pastinya anak-anak juga suka. Jadi seperti tahun-tahun kemarin Idul Fitri atau bulan puasa tiba, warung aku itu pertama puasa itu tidak buka, karena itu tadi alasannya semuanya udah aku sebutin. Untuk yang pertama itu karena kita itu menghilangkan rasa letih ya. Nanti kalau kita itu puasa pertama itu kan pasti badan lemes, capek, terus nggak minum. Apalagi kalau kita itu bulan puasa itu kan hawanya panas, terus kemudian pengen haus terus, seperti itu kan hawanya ya. Makanya kalau bisa aku nggak jualan dulu kalau puasa pertama, puasa kedua. Tetapi nanti kalau udah puasa selanjutnya semuanya insya Allah tetap jualan. Tetapi seperti biasa kalau aku tuh liburnya itu nanti seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Itu pasti ya, karena apa? Hari Jumat, meskipun hari Jumat itu kan pendek banget ya waktunya. Makanya kalau di warung aku itu hari Jumat libur, tetapi kalau hari Minggu kita malah buka, karena anak-anak itu semakin banyak bermain, banyak wifi-an seperti itu. Dan pastinya kalau kalian juga jualan di warung kecil-kecilan seperti aku ingatkan ya, kalau puasa pertama kalian mending nggak usah buka dulu, libur dulu, biar nanti kalian seneng untuk menyiapkan dan menikmati puasa pertama, seperti menyiapkan takjil, terus kemudian bikin minuman yang segar seperti itu. Makanya aku udah bahas, kasih tahu ke kalian, puasa pertama warung aku tidak buka, tetapi kulaan aku tetap ya, kulaan aku sebelum puasa, dan pastinya kalau kulaan sosis aku malamnya atau pas nyari maghriban, supaya nanti sosisnya tetap fresh, tetap enak. Dan pastinya aku ingetin lagi loh ya, kalau kulaan sosis itu jangan terlalu banyak, secukupnya, dan kalau sedikit juga pun nggak apa-apa, yang penting habis. Karena sosis itu kan tidak lama banget ya, masa betahnya atau masa enaknya di freezer. Kalau kecuali kalau ciki-ciki atau rasa-rasa itu kan kering, itu nggak apa-apa meskipun lama. Tapi kalau sosis itu nggak bisa bertahan lama, makanya kalian harus kulaan sosis itu secukupnya. Dan kalau nanti ditaruh di kacanya sosis juga secukupnya, jangan terlalu banyak agar nanti tidak anyit ya, tidak bau seperti itu. Sebenarnya anak-anak itu agak protes ya kalau kita itu puasa pertama itu tutup, karena nanti kan anak-anak pasti lagi suka-sukanya, lagi happy-happynya darusan, main mercon seperti itu. Terus kembang api juga itu banyak banget ya nanti kalau di dekatnya desa-desa aku seperti ini, di dekatnya rumah-rumah aku, karena kebanyakan emang anak-anak. Makanya itu, Mbak kok nggak jualan, Mbak kok nganu, seperti itu. Tapi kita jawab aja, kalau hari pertama kita puasa biasanya nggak jualan dulu, insya Allah besok sudah jualan lagi. Tapi biasanya anak-anak itu agak bandel ya, biasanya langsung masuk rumah pengen ngambil jajan, terus kemudian diberikan uangnya seperti itu udah biasa banget sih di rumah aku, saking deketnya dengan keluarga aku, maksudnya dengan mak aku, dengan aku, Mbak kok pengen beli ini, terus ini, seperti itu. Jadi meskipun anak-anak itu tahu jualan aku itu di depan rumah, tetapi kalau pas jualan aku atau warung aku atau meja jualan itu aku taruh dalam rumah, mereka tetap biasa untuk beli ya. Lawang aku, pintu aku itu buka, nanti anak-anak itu masuk sendiri, kemudian Mbak beli ini, seperti itu.
Semoga videoku singkat ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sekarang lagi galau, sekarang lagi bingung, atau kira-kira aku puasa pertama itu buka atau tidak. Terus kira-kira juga kukulaannya kapan kalau aku puasa pertama itu tidak buka. Udah aku jawab semuanya ya. Jadi bagi kalian sebagai warung kecil-kecilan seperti aku, sebagai warung di teras rumah seperti aku, tetap semangat jualan kalau buka puasa atau pas bulan puasa ya. Itu menjadi peluang bisnis banget ya buat teman-teman semuanya. Yuk kreasikan jualan kalian atau ceritakan jualan kalian, bisa DM di Instagram aku atau komentar di bawah. Kalian bisa cerita, Kak aku bulan puasa ini jualan ini, Kak aku bulan puasa ini seperti ini, bisa seperti itu. Kalian bisa sharing-sharing atau tanya-tanya lewat DM Instagram aku ya. Jadi kesimpulan semua, warung aku pertama puasa atau pertama kali puasa nanti libur, dan puasa kedua, ketiga dan seterusnya itu insya Allah akan tetap jualan dan tetap buka seperti biasa, tetapi tinggal waktunya aja kita ganti ya. Terus kemudian pastikan jualan kalian juga seperti aku, karena apa, nanti ya tergantung kalian juga ya gimana pengennya jualan, menata jualan kalian. Tetapi kalau puasa itu kita menghargai yang puasa, anak-anak juga biar belajar untuk puasa. Makanya kalau di pagi hari sampai siang hari kita tidak buka sama sekali, tetapi kalau waktu sore hari setengah 5-an sore atau jam 5-an sore menjelang mau maghrib, insya Allah warung aku buka ya, insya Allah seperti itu. Makanya bagi kalian, makasih yang sudah nonton video aku sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram aku, Umi Asih, hanya di belakang ada 2 ya. Biasanya aku akan share seputar testimoni bunda-bunda di rumah yang jualan di teras rumah, atau Shopee haul barang-barang murah, dan pastinya tentang jodoh juga. Biasanya aku akan share juga di Instagram aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap terinspirasi dan pastinya tetap membuat kalian itu tetap semangat jualan ya. Dan sampai di sini dulu dengan aku Umi Asih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.